Assalamualaikum cuy, kembali lagi dengan saya Luka Fok di Ilmu Oren bersama saya Rubahala cuy. Yoi. Nah, di pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang apa itu hutang cuy. Nah, jadi kemarin tuh kan ada perdebatan antara hutang ya, hutang piutang. Jadi saya pengen bahas sedikit. Jadi hutang itu adalah ketika kita meminjam sesuatu barang dan akan dikembalikan kepada yang pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu namanya hutang. Hutang itu tidak mesti duit, tidak mesti duit ya cuy. Utang tuh bisa juga jasa, bisa juga barang, ataupun bahkan doa sekalipun. Nah, jadi pembahasan utang ini sebenarnya saya mau singkat-singkat aja, tapi ini BTW saya bikin video bukan short karena buat supaya tidak merusak algoritma short ya. Nah, jadi ilmu oren kali ini tuh membahas tentang hutang. Hutang itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi hutang itu ia adalah barang yang kita pinjam, pokoknya barang yang dipinjam, terus pasti itu nanti suatu saat akan kita kembalikan sesuai dengan apa yang kita pinjam. Nah, jadi gini, contoh ya, contoh si A minjem duit ke si B. Si A ini minjem 1 juta dengan dalih buat biaya hidup sehari-hari. Terus dia bilang dia akan kembaliinnya bulan depan pada tanggal sekian. Terus si B minjemin. Terjadi kesepakatan antara si A dengan si B. Kesepakatan ini disebut dengan perantara antara si A dengan si B. Jadi mereka sudah melakukan transaksi dengan cara berhutang. Yang berhutang ini si A ya, bukan si B ya. Jadi si B ini peminjam duit, yang meminjamkan duit, si A ini yang meminjam duit. Nah, jadi si A ini wajib untuk membayar si B itu sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Boleh lebih asalkan si B itu mau mengasih jangka waktu lebih ya. Jadi meminjam duit atau meminjam barang atau meminjam apapun atau berhutang ya, kita sebut ya berhutang, itu wajib dikembalikan. Nah, adapun resikonya berhutang adalah ketika misalnya kita tagih, itu orangnya tidak mau ngembaliin. Nah, itu kadang-kadang itu bikin jengkel ya. Adapun konsep hutang ya, hutang itu ada 2 macam konsep. Ada konsep hutang yang secara fisik kelihatan, ada juga hutang yang tidak secara fisik kelihatan. Maksudnya saat hutang A, misalnya hutang A itu kelihatan di fisik. Contohnya aja meminjam barang, meminjam duit, meminjam jasa. Itu kelihatan fisiknya karena misalnya contoh jasa, kita minjemnya itu kayak contohnya kita nih itu minta bantuan orang dengan dalih bulan depan akan dibayar. Nah, itu kita berhutang karena mereka kerja untuk kita, nanti kita bayar untuk kedepannya. Terus itu namanya utang juga ya, hutang antara peminjam jasa dengan yang menawarkan jasa. Terus untuk yang uang itu sama, itu juga hutang yang berbentuk kayak nyata, bisa dibilang kayak visualnya kelihatan gitu. Jadi ada yang nyata dan tidak nyata. Nah, yang hutang tidak nyata ini ada berbagai hal. Contoh pertama adalah puasa bisa dihutang. Misalnya ada kayak kendala untuk berpuasa. Contoh untuk kaum hawa nih ya, yang biasanya menstruasi, itu kan pasti nggak bisa berpuasa tuh ya. Nah, kalau misalnya kalian bayar, itu artinya kalian melunasin hutang puasa kalian, dan kalian pasti otomatis akan langsung berhutang ketika Anda menstruasi gitu. Jadi biasanya kalau hutang puasa itu dibayar setelah bulan puasa, bulan Ramadan ya. Dan anyway, bayar puasa itu juga tidak sembarangan. Jadi bayar puasa tuh hanya boleh dilakukan selain hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau mau di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ada caranya. Jadi puasa kalian tuh harus dijamak minimal 2 hari. Misalnya kalian puasanya hari Jumat, harus kalian jamak dengan hari Sabtu. Kalau misalnya kalian puasa hari Sabtu, harus kalian jamak dengan hari Minggu. Begitu juga seterusnya. Pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu itu kan hari-hari besar agama ya. Contoh Jumat itu hari besar agama Islam. Untuk Sabtu itu kalau tidak salah, untuk hari Sabtu itu ibadahnya orang Yahudi, dan hari Minggu itu ibadahnya orang non-Muslim yang Kristiani ya. Bagi kalian yang Kristiani kan setiap minggu ke gereja. Nah, itu kalian kan ibadah. Nah,
Jadi 3 hari itu larangnya. Jadi walaupun kita hari Jumat itu juga hari ibadahnya umat Muslim ya, maksudnya ibadah contoh yang untuk kaum Adam nih ya kan pasti hari Jumat itu wajib untuk sholat Jumat. Nah itu tidak boleh kita puasa 1 hari doang. Jadi kalau mau puasa ganti puasa atau bayar hutang puasa pada hari tersebut jamak 2 hari, nggak boleh ganjil. Nggak tahu ini yang jelas saya dapatnya ilmu dari guru ngaji dan juga ilmu dari ustadz-ustadz sini ya, karena saya jujur saya tahu ilmu kayak gini dari ustadz dan juga guru ngaji dan juga satu lagi guru agama. Nah, and anyway ada juga yang hutang, tapi gini, hutang juga bisa dilunasi dengan cara lain. Caranya adalah satu, misalnya si penghutang ini tidak sanggup bayar, itu yang memberikan hutang itu bisa mengasih keringanan. Contoh, misalnya si A yang minjem 1 juta itu tidak sanggup bayar, terus si B ini merasa kasihan. Nah akhirnya si B ini mengatakan bahwa hutangnya itu bisa dibayar dengan cara lain. Contoh, membantu si B mengerjakan tugas. Contoh tugasnya apa? Kayak misalnya bantu-bantu buat pas pembangunan rumah atau apa segala macam. Nah itu juga bisa gitu caranya. Tergantung dari si B maunya gimana. Yang jelas pembayaran hutang itu tidak mesti sama harusnya ya. Dan bukan cara kedua sih, lebih tepatnya pembahasan kedua nih, apakah hutang itu bisa lunas tanpa dibayar? Bisa, namun ada tapinya, kecuali si B mengikhlaskan duit itu untuk disodakohkan kepada sang peminjam. Jatuhnya si pemberi uang atau peminjam yang meminjamkan uang itu mendapatkan pahala lebih. Nah, jadi sampai sini saya cuma menjelaskan ke kalian, kalau kalian punya hutang tolong dibayar, dan kalian kalau misalnya punya hutang ini tidak cuma hutang duit, tidak cuma hutang barang loh cuy ya. Hutang puasa juga kalau misalnya kalian bolong puasanya dibayar cuy. Nggak lama, sekitar 3-4 bulan lagi Ramadan. Tolong cuy, bulan suci itu. Oke, segitu aja nasihat dari Luka dan juga itu sedikit ceramah dari saya, ceramah tentang hutang piutang. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.